Saat yang lagi rame nih di persidangan Nikita Mirzani melawan Reza Gladys, sebagai praktisi hukum melihat kasus tersebut mungkin gimana Bang tanggapannya nih Bang? Iya, saya lihat bahwa kemarin itu semakin seru ya, Nikita Mirzani dengan Reza Gladys, di mana saat ini dari tim penasihat hukum Nikita Mirzani juga sedang melaporkan tentang pemotretan tanpa izin ya, rekaman tanpa izin, rekan suara tanpa izin, dan itu sangat berbahaya sekali itu, karena ancamannya itu 15 tahun penjara, pasal 31 Undang-Undang ITE, pasal 40, pasal 47 Undang-Undang ITE, 15 tahun hukuman penjara kalau itu betul-betul terbukti. Nah itu mungkin bargaining power-nya dari pihak Nikita Mirzani akan ada di situ nanti. Saya kira itu yang saya lihat. Yang menarik mungkin yang paling menonjol gitu di kacamata Abang sebagai praktisi hukum, apa sih Bang mungkin Bang dalam kasus tersebut nih Bang? Kalau yang paling menonjol di sini adalah sebetulnya kalau kita lihat ya, ini dua-duanya baik Nikita Mirzani maupun Reza Gladys itu sama-sama bersalah. Kalau seandainya Reza Gladys merasa bahwa dia tidak bersalah, nggak perlu dia kasih uang ke Nikita Mirzani. Ya, jadi itu yang memberi dan menerima itu sebetulnya sama-sama kena. Harusnya seperti itu. Bang. Tapi cuma itu masing-masing lawyer dengan dia punya cara masing-masing ya, dia punya strategi masing-masing. Kalau saya jadi lawyernya Nikita Mirzani, saya lapor balik juga Reza Gladys. Bang, adanya rekaman suara juga perihal dugaan suap ke jaksa dan hakim oleh Reza Gladys sendiri, tanggapan apa seperti apa? Kalau rekaman suara itu kan itu sebagai petunjuk aja dan tidak bisa dijadikan satu barang bukti. Tapi sebenarnya kalau di dalam persidangan itu boleh nggak sih Bang rekaman suara itu diputar di dalam persidangan gitu? Bisa saja, bisa. Asal saya izin ya, saya izin yang punya. Nah itu. Terkait sikap JPU yang merekam terdakwa di dalam ruang sidang, itu gimana Bang? Melanggar dari itu? Kalau dia tidak minta izin dengan yang bersangkutan, itu berbahaya sekali buat dia. Apapun itu alasannya, tidak dibenarkan. Itu makanya kalau dilaporin bahaya. Pasal 31 Undang-Undang ITE, pasal 40, pasal 47 itu tadi ancaman pidana 15 tahun penjara itu, denda 800 juta. Artinya JPU tidak berhak yang melakukan perekaman tersebut kepada terdakwa di dalam ruang sidang Bang? Iya betul, harus saya izin terdakwa. Kalau JPU bisa-bisa saja, tapi tadi yang saya katakan bahwa dia harus minta izin dulu. Kalau si terdakwa izinkan untuk direkam ya silakan aja, tapi kalau dia nggak izinkan ya jangan. Itu berbahaya buat dia. Ya, Bang, fatal itu. Bang, terkait Nikita Mirzani, kalau di dalam persidangan kan dari beberapa pekan lalu terlihat seperti bisa dikatakan ngamuk gitu ya Bang di dalam ruang persidangan. Apakah itu menjadi salah satu hambatan dari Nikita Mirzani sendiri Bang? Atau seperti itu content of court. Peradilan harus dihargai. Itu dia juga bisa dikenakan pasal, tapi memang tidak berat. Cuma jadi salah satu pertimbangan hakim akan memberatkan dia nanti dalam putusan nanti. Berarti bisa jadi alot ya Bang ya dalam terkait sikap-sikapnya Nikita Mirzani di ruang persidangan iya, juga? Betul. Karena ya kita tahu Nikita Mirzani kan fenomenal sekali. Selalu melakukan tindakan yang aneh-aneh. Di persidangan, di kehidupan sehari-hari juga, kehidupan bersosial juga agak aneh-aneh kan. Jadi di persidangan seperti itu dia nggak hargain peradilan seperti itu ya, risiko dia tanggung jawab sendiri. Mungkin kalau dari Abang sendiri sebagai praktisi hukum ya Bang ya, ada nggak sih saran atau mungkin strategi untuk Nikita Mirzani sendiri dalam menjalani persidangan berikutnya gitu Bang? Harus seperti apa gitu? Supaya hukumannya mungkin bisa diringankan gitu. Pertama dia harus santun itu di dalam persidangan. Kedua dia harus kooperatif. Kemudian yang ketiga dia harus mencari saksi fakta yang bisa meringankan dia. Saya kira itu.